Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nurkasana, NIM 19 10 70 10 40 dari Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang melahirkan dan donor ASI dengan dosen pengampu Bapak Nurdin Yudi. Baik, marilah kita buka penjelasan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kalian ketahui apa itu pengertian melahirkan, dan pastinya kalian sering mendengarkan bagaimana sih rasanya sakitnya seorang wanita itu melahirkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci. Melahirkan yaitu pengeluaran hasil konsepsi atau yang bisa disebut janin dalam kandungan. Dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dengan dua istilah. Yang pertama yaitu pastur normal dan abnormal. Pastur normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil tanpa memakai alat atau pertolongan dan tidak melukai seorang ibu dan anak dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan sedangkan pastus abnormal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan bantuan atau memakai alat atau pertolongan seperti versi, cunam, vakum, dan embriotomi. Yang jelas, proses persalinan adalah proses alamiah yang luar biasa yang dimana Allah menunjukkan kebesarannya kepada kita, yang seperti dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78 yang bunyinya wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dan di sini pastinya seorang ibu ketika melahirkan dia mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa. Seperti juga dialami oleh Maryam ketika dia mau melahirkan, dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini." Dan di sini menurut para ulama, Maryam tersebut mengatakan begitu karena dia mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa ketika dia akan melahirkan. Dan seperti juga dijelaskan dalam ayat At-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Dan maksud ayat tersebut dijelaskan sebagaimana kita sebagai seorang anak, kita harus berbakti dan patuh kepada kedua orang tua kita, karena ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Dan sudah sepantasnya kita sebagai seorang anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua anak. Dan selain ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, ibu kita juga mengasihi ASI kepada kita agar perkembangan kita baik dan sehat terus. Dan tentu kalian pernah dengar donor ASI, dan fenomena ini memang mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat. Permasalahan yang diperdebatkan terkait hubungan mahram karena radhah atau pemberian ASI oleh perempuan lain, maksudnya ini bukan ibu kandungnya, yang menyebabkan tidak boleh menikah dengan ibu menyusui dan saudara sepersusuan. Terkait karena radhah memang belum ada kesepakatan. Fatwa menurut keputusan tarjih juga belum ada. Di kalangan ulama tarjih sudah ada wacana pemikiran tentang hal tersebut.
Prinsip dasar penetapan hukum donor asli adalah bahwa donor asli termasuk wilayah muamalah duniawiyah, yaitu bukan hukum dasar, adalah mubah. Sejalan dengan kaidah usuliyah bahwa pada dasarnya hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Perbincangan tentang hal tersebut berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 23 dan hadis tentang radha. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan di antara perempuan yang haram dinikahi mahram. Setelah menyebut perempuan mahram karena hubungan nasab, Allah menyebut mahram karena radha. Artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan kamu. An-Nisa ayat 4. Secara umum ada dua kelompok pendapat tentang mahram karena radha. Pertama, hubungan mahram karena radha masyarakat adanya mashah, yaitu menghisap langsung pada ibu menyusui. Ibnu Abdul Hanifah dan Imam Malik dengan mendasarkan pada pengertian tekstual ayat yang menunjukkan bahwa susuan sedikit sama dengan susuan banyak. Dengan demikian, berdasarkan pada hadis riwayat Ali, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, dan Qatadah yang mengisyaratkan, maka umum hisapan tanpa membedakan jumlah. Hadis riwayat Muslim dan Jamaah dari Aisyah, Suwaid, dan Yuhair mengisyaratkan batas minimal raddah adalah 3 kali. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mendasarkan pada hadis Imam Ibnu Mas'ud dan Ibnu Jubair riwayat Jamaah menetapkan bahwa batas minimal raddah adalah 5 kali. Sudah banyak ketika donor ASI kita mengambil di bank ASI, dan di bank ASI tersebut kita tidak menjadi mahram karena radha. Dan di sini dalam donor ASI perlu diadakannya kajian kembali karena adanya banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Dengan mengaji kembali, dengan memperhatikan syariat-syariat Islam dan kepentingan dalam keputusan tersebut, karena sekarang kita sudah mengetahui karena donor ASI tersebut merupakan kebutuhan pertama atau pertolongan untuk seorang anak. Terima kasih. Di sini saya mengambil referensi dari buku modul AIK 4 dan dari web Halodoc serta dari Suara Muhammadiyah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.